Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, bergantung kalian membuka video ini kapan. Hari ini kita akan mengulang kembali materi teks eksplanasi yang sebelumnya sudah saya berikan tugas untuk mencari teks eksplanasi itu apa. Hari ini saya akan jelaskan sedikit mengulang materi tersebut menggunakan PowerPoint. Pertama, pengertian teks eksplanasi itu apa sih? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang suatu fenomena yang berdasarkan objektivitas dan realitas. Seperti itu. Lalu ada struktur. Di struktur teks eksplanasi sendiri itu ada 3 umumnya. Ada identifikasi fenomena, penggambaran, ketiga ulasan. Identifikasi fenomena itu biasanya mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Biasanya kalian itu ingin menerangkan banjir. Banjir itu apa sih gitu? Banjir itu apa? Biasanya pergunakan pertanyaan what. Seperti itu. Lalu yang kedua itu adalah penggambaran. Itu bisa diartikan merinci proses kejadian yang relevan, rincian dari pertanyaan bagaimana dan mengapa. Nah, maksudnya adalah di paragraf kedua, bukan di bab kedua, maaf. Di paragraf kedua itu kalian menjelaskan tentang bagaimana banjir itu terjadi dan mengapa banjir itu terjadi. Seperti itu. Kalian jelaskan dari awal sampai akhir. Ya, kalau di Indonesia kan penyebabnya bagaimana banjir itu kan air meluap, sampah menyumbat. Mengapa? Karena manusia membuang sampah sembarangan. Terus kondisi geografis di Jakarta sedikit turun dari permukaan air laut, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah ulasan. Ulasan itu bisa diartikan sebagai komentar atau pandangan, dampak, dan fenomena yang terjadi. Maksudnya komentar atau pandangan karena ini teks eksplanasi yang bersifat objektivitas, jarang sekali menggunakan opini, komentar, dan pandangan. Lebih banyak cenderung ke arah dampak dari fenomena yang terjadi. Kalau dampak dari banjir itu adanya penyakit, ya kan, kemiskinan, terus benda-benda hilang atau apapun seperti rumah kotor, itu adalah dampaknya. Terus kalian bisa merincikan itu semua dalam bentuk kayak sebuah data atau tabel gitu. Ini berapa korban di daerah mana, seperti itu harus jelas karena teks eksplanasi itu sebuah karya tulis yang bersifat objektif, real, realitas. Lalu ada kebahasaan sendiri di teks eksplanasi, ya naratif, sebenarnya banyak naratifnya, banyak kata imbuhan-imbuhannya juga. Dan nggak ada di teks eksplanasi, ya nggak ada namanya kalimat perintah, itu tidak ada. Lain hal itu di teks prosedur, seperti itu. Ya perbedaan eksplanasi dan prosedur yaitu biasanya di eksplanasi tidak ada kalimat perintah. Oke, kita ambil contoh soal permasalahan ya di pembahasan. Nah, di sini ada sebuah teks tentang yang berjudul banjir. Kalian bisa baca terlebih dahulu, kalian pause dulu videonya. Oke, jika kalian sudah baca, di sini ada 3 paragraf ya kan, 3 paragraf utama. Secara dasar di paragraf awal itu menjelaskan tentang identifikasi banjir itu apa, ya kan? Seperti itu kan, banjir itu apa. Lalu kedua ini dia menjelaskan, kedua dan ketiga menjelaskan bagaimana dan mengapa, seperti itu. Setelah dijelaskan oleh dia ini bagaimana itu terjadi dan mengapa itu bisa terjadi, itu dijelaskan. Terus efek, nah di sini juga ada dampak dari banjir itu sendiri. Ada bagaimana cara menggunakan menanggulangi banjir itu sendiri juga ada, ya kan? Itu dibagi di 3 paragraf. Sebenarnya pembagian ini tidak harus dibagi melalui paragraf, kalian bisa buat jadi 1 paragraf pun boleh, seperti itu. Yang penting kalian narasinya jelas, urutannya tepat, seperti itu.
Nah, sampai di sini terlebih dahulu pembelajaran teks eksplanasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.